Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah iPhone SE generasi kedua. Sebelumnya kita udah pernah nge-review smartphone ini di beberapa tahun lalu. Lini iPhone termurahnya Apple ini sekarang menarik banget. Mulai dari 2 jutaan dengan harga segitu, Anda udah dapat performa yang setara iPhone 11 dalam form factor yang compact banget. Dan sekarang kita lihat apakah HP ini masih layak untuk dipakai beberapa tahun ke depan bersama saya Firman. Dan ini adalah review iPhone SE 2 di 2024. Poin pertama yang bikin iPhone SE 2 ini masih layak untuk dipakai adalah jaminan softwarenya. HP ini umurnya udah 4,5 tahun dan masih kebagian OS update sampai sekarang. Unit yang kita review ini sekarang berjalan di iOS 18 yang sudah rilis di September kemarin. HP ini juga kemungkinan masih akan dapat 1 kali OS update lagi tahun depan. Ini berkaca ya dari pendahulunya yaitu iPhone XR dan XS series yang sekarang dapat 6 kali OS update. Setelah nggak dapat OS update pun, Anda sebenarnya masih bisa pakai HP ini dengan nyaman. Karena HP ini masih punya performa yang mantep banget untuk sebuah HP mungil. Chipset A13 Bionic yang dipakai juga di iPhone 11 masih sangat bisa menghandle semua kebutuhan Anda, Bung. Pindah-pindah aplikasi masih terasa cepet di atas RAM yang cuman 3 GB. Akan beda rasanya kalau ini adalah HP Android yang umurnya udah 4 tahun dan RAM-nya cuman 3 GB. HP Novika, iya. Sedih banget itu pasti pakainya. Dipakai main game juga masih enak banget. Kita coba main HOK di resolusi ultra, frame rate high 60 fps dan overall grafis level 5. Di awal permainan gameplaynya itu masih lancar, nggak ada kendala. Nah, tapi setelah kurang lebih 5 menitan main, suhu HP ini mulai naik dan mulai muncul lag beberapa kali. Dan setelah main selama 10 menitan, suhu HP ini naik ke 40-42 derajat Celcius. Habis itu saya main lagi dengan turunin sedikit settingannya nih di resolusi high, settingan grafis high, overall gameplaynya masih lancar banget dan sekarang suhunya jadi turun ke 39-40 derajat aja selama bermain sekitar 30 menitan. Jadi kalau Anda mau main game pakai HP ini, mending settingannya diturunin sedikit biar HP-nya nggak terlalu panas dan tetap nyaman kalau mau push rank berjam-jam. Unit yang kita review ini adalah varian tertinggi dengan storage 256 GB dan masih aman banget untuk Anda pakai nyimpen banyak file ke depannya. Saran saya, mending skip aja yang 64 GB ya dan pilih yang 128 GB atau 256 GB sekalian. 64 tuh 60-nya sistem ya? Anjir. Hal pertama yang mungkin akan jadi deal breaker dari HP ini adalah layarnya yang kekecilan. Walaupun sebelumnya saya juga baca beberapa komen dari Anda yang bilang kalau layar kecil ini bukanlah sebuah kekurangan untuk sebuah HP compact. Which is saya juga setuju, Bung. Tapi ada juga user yang punya HP ini nih. Dia beli HP compact dan dia pakai main game juga. Dan selama saya coba main game di HP ini, rasanya ya itu kurang nyaman, Bung. Mungkin kalau main game MOBA kayak HOK ini masih enak ya. Karena kontrolnya tuh kebanyakan ada di bagian bawah. Tapi kalau udah main kayak PUBG, apalagi pakai cloud mode, layar HP ini bisa jari semua isinya. Jadi untuk Anda yang tertarik sama HP ini untuk main game, saya rasa Anda mesti pikir-pikir lagi, Bung. Walaupun kalau bicara kualitas, layar iPhone SE 2 ini sama sekali tidak mengecewakan ya, Bung. Warnanya gonjreng, tajam, pokoknya cakep banget. Refresh rate-nya masih 60 Hz. Bisa saya maklumin lah kalau lihat harganya HP ini sekarang. Karena pengalaman surfing di UI HP ini juga masih fluid banget untuk HP yang umurnya sudah 4 tahun. Surprisingly, nonton video atau series di layar sekecil ini ternyata masih cukup nyaman, Bung. Apalagi kalau Anda pengen ngelanjutin tontonan Anda di perjalanan pulang. Seperti bis atau kereta. Anda tinggal keluarin aja HP ini dan pegang pakai satu tangan. Sedangkan kalau untuk main game, menurut saya size 2 meter, Bung. Anda perlu layar yang lebih besar dari ini untuk main game ya. Tapi untuk Anda yang seneng HP compact, Anda mungkin sudah tahu ya pemanfaatannya bagaimana. Seperti halnya pada kamera HP ini yang cuma satu, yang harus bisa Anda manfaatkan kualitasnya, Bung. Memang kalau dibandingkan dengan seri iPhone lainnya, ada keterbatasan focal length yang bisa Anda pakai. Karena di HP ini nggak ada lensa ultrawide atau telefoto ya. Fitur-fitur advance seperti photographic style dan cinematic mode juga nggak masuk HP ini. Bahkan iPhone SE 2 ini tidak dilengkapi dengan night mode. Dan ini jadi fitur khas di iPhone SE. Ketiadaan night mode ini masih dipertahankan di generasi selanjutnya yang rilis di tahun 2022 lalu, yaitu iPhone SE 3. Tapi lagi-lagi, kalau bicara kualitas, hasil kamera dari iPhone SE 2 ini masih oke banget, Bung. Dynamic range-nya luas, gambarnya tajam, dan warna yang cenderung natural.
Sayangnya, untuk kondisi low light, fotonya jadi lebih soft untuk mengurangi noise yang muncul. Noise-nya juga muncul di hasil foto kamera depannya. Jadi di kondisi saya yang proper, hasil foto dari iPhone SE 2 ini masih mantep banget, Bu. Sayangnya, di kondisi low light, Anda harus berkompromi dengan noise-nya untuk menjaga kecerahan fotonya. Untuk perekaman videonya, iPhone SE 2 ini bisa merekam sampai 4K 60 fps di kamera belakang dan Full HD 30 fps aja untuk kamera depannya. Menurut saya, kamera HP ini masih punya kualitas yang bagus banget tuh. Dan dikombinasikan dengan storage yang gede. Anda bisa manfaatin HP ini sebagai alat konten Anda. Kan konten sekarang tuh. Nah itu. Sedangkan kalau ini di Full HD 4K 30 fps. Bisa di zoom lagi nggak sih? Oh, bisa. Ini kalau di zoom mentok. Dan ini balik lagi ke normal. Sedangkan untuk kamera depan iPhone SE 2 ini cuman bisa merekam sampai 1080 30 fps, nggak ada opsi perekaman 60 fps juga, dan nggak ada fitur-fitur kayak cinematic mode, advanced mode, action mode di iPhone SE 2 ini. Dan kurang lebih seperti inilah hasil perekaman video. Halo Bung, ini adalah hasil video kamera depan iPhone SE 2 1080 30 fps. Sayangnya nggak ada opsi buat 60 fps nih di kamera depan HP ini. Halo Bung, ini adalah hasil video kamera utama iPhone SE 2 4K 30 fps. Sudah pasti bagus dong. Bagus dong. Halo. 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 Penonton kita tuh, Aduh, mana keteknya lihat dulu. penonton kita tuh 20 sampai 30 tahun ke atas loh, Pak. Dan ini adalah hasil perekaman di 4K 30 fps di kondisi low light. Noise-nya sudah mulai terlihat. Tapi kalau Anda mau jadiin HP ini sebagai alat konten, ada keterbatasan lain yang akan Anda temui, Bu. Yaitu di bagian baterainya, Bu. iPhone SE 2 ini hanya dibekali baterai berkapasitas 1821 mAh. Ini bahkan lebih kecil dari speaker ini nih. Nih, lebih kecil dari speaker FOX Alto yang baterainya aja 2000 mAh, Bung. Sudah pasti HP ini akan jadi soulmate-nya colokan saat Anda ngopi bersama teman-teman. Belum lagi karena HP ini udah berumur, jadi baterai health-nya pasti sudah turun dan bikin daya tahan baterainya makin pendek. Sebagai gambaran, main HOK 30 menit menghabiskan baterai lumayan banyak nih. Sekitar 20%-an aja, Bung. Di settingan grafis mid to high. Sedangkan kalau Anda cuman pakai sosmed atau nonton tipis-tipis nih, HP ini masih bisa ngasih screen on time 3-4 jaman dalam sehari. Untuk ngecas, iPhone SE 2 ini sudah support fast charging 18 watt dan sudah support wireless charging 7,5 watt dengan protokol Qi wireless charging. Untuk ngisi sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam dengan charge berdaya 15 watt. Dan karena sudah support wireless charging, Anda tinggal taruh aja HP-nya di speaker ini dan tinggal nunggu penuh aja. Dan itu adalah hal yang kemungkinan besar jadi deal breaker Anda kalau memilih HP ini. Tapi kalau soal ergonomi, iPhone SE 2 ini pas banget kalau mau pakai dengan satu tangan. Untuk Anda yang suka dengan HP compact, mungkin Anda juga akan suka dengan HP ini. Dimensinya masih mirip-mirip dengan iPhone 6s yang ada di studio kita ini, Bu. Tampilannya juga masih mirip banget ya, karena HP ini basicnya adalah iPhone 8 yang swap engine dengan iPhone 11. Keren, iya keren. Cuman ganti body aja itu ya, turunin. Jidat dan dagunya masih gede banget dan masih ada tombol home yang merangkap dengan Touch ID sebagai biometric security-nya. Di sisi bawah ada speaker dan port lightning, di kiri ada tombol volume dan mute switch, dan di kanan ada tombol power dan SIM tray yang masih single SIM.
Tapi menariknya, Anda masih bisa pakai 2 nomor di HP ini dengan setup 1 SIM card plus eSIM. Karena HP ini udah support eSIM. Unit yang kita review ini warna putih dan masih ada opsi warna merah dan hitam. Back covernya udah pakai kaca dan framenya berbahan aluminium. Unit yang kita review ini kondisinya masih cukup mulus, baik di frame maupun back covernya. Kesimpulannya? Nah, kesimpulannya saat ini harga iPhone SE 2 ada di rentang 2-3 jutaan, tergantung kondisi dan varian penyimpanannya. Tapi yang pasti, setelah saya buka toko hijau dan toko oranye, iPhone SE 2 ini nggak ada barang barunya, Bung. Jadi opsinya hanya unit second inter dan second resmi. Untuk Anda pencinta HP compact, iPhone SE 2 ini pernah atau mungkin masih jadi wishlist Anda, Bung. Dimensinya kecil, penggunaan dengan satu tangan masih nyaman banget, dan nggak bikin sesek pas dikantongin. Soal performa dan kamera, Anda tidak usah ragu lagi dengan HP ini. Dipakai main game, foto-foto, atau bikin video pun HP ini masih lancar jaya dan kualitasnya masih oke banget, Bung. iPhone SE 2 ini juga mungkin cocok untuk Anda yang pengen icip-icip gimana rasanya pakai iPhone. Mumpung harganya affordable banget. Tapi Anda juga harus cari seller yang terpercaya agar dapat unit yang masih bagus kondisinya. Seperti sponsor kita kali ini. Siapa? Nggak ada. Ngapain Siapa tahu. Oh iya. Siap. Sponsor kita kali ini. Nah, Nah gitu ya kali. Menurut saya, deal breaker dari HP ini cuman baterainya sih. Yang bikin Anda harus selalu bawa charger dan power bank setiap saat. Selain itu, yang mungkin akan jadi pertimbangan adalah harga HP ini yang bersinggungan dengan iPhone 11 yang ada di 3-4 jutaan juga, Bung. Lalu di budget 2-3 jutaan juga masih ada opsi smartphone Android yang mantep-mantep yang bisa Anda pilih dan masih ada barang barunya. Gimana? Apakah Anda semakin yakin untuk beli HP ini atau malah semakin tidak yakin, Bung? Silahkan share pendapat Anda dan share juga pengalaman Anda yang pernah pakai HP ini di kolom komentar. Kalau Anda tertarik, link produknya sudah ada di deskripsi, Bung. Jangan lupa subscribe Aneka Ulasan dan like videonya kalau video ini bermanfaat. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Mari kita makan. makan Abian. Sponsornya. Ya.